Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini ada momen ya terbongkar aib Pak Anies ya, atau Abah Anies ketahuan lagi menjilat Ridwan Kamil. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, mau subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Baswedan. Saya kenal baik dengan Ridwan Kamil. Dia sudah memikirkan begitu banyak hal. Dia mengambil pilihan yang berani. Turun tangan, bukan menonton di samping. Ridwan Kamil memutuskan untuk masuk. Dia akan menjadi bagian dari pengambil keputusan. Saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pilihan berani ini. Mengapa? Dia mewakili kita. Kita akan titipkan amanat itu pada dia. Kenapa pilihannya dia? Berintegritas, kreatif, punya visi yang jelas, dan dia akan bisa menunjukkan ide dengan perbuatan, bukan sekedar lisan. Di situ kekuatan Ridwan Kamil. Karena itu, kita generasi baru Indonesia, mari kita pilih di antara kita yang memiliki integritas, yang memiliki visi, sudah menunjukkan karya, dan pada mereka kita titipkan amanat untuk merubah, memperbaiki, dan meraih serta melampaui seluruh cita-cita kita. Saya percaya pada Ridwan Kamil, dan saya yakin sekali, karena itu saya mendukung tanpa syarat pada Ridwan Kamil. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Jadi kalau saya singkatnya begini, saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya, sumur resapan yang tidak membawa daya manfaat, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan, sosok itu tidak memiliki banyak prestasi, ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan. Penuganan stroke, Mbak. Lalu nomornya berapa? Gambarnya apa wae? Kalau partainya gambarnya apa wae? Partai. Baik ngamuk. Stroke. Kalau orangnya yang dicari warna rambutnya apa? Kalau tahu-tahu jadi Rambutnya bang. Menimbang kejadian-kejadian tersebut, untuk menanggulangi persoalan perzinahan dan penyimpangan seksual menjadi sangat penting untuk mengesahkan revisi KUHP yang di dalamnya mengatur tentang rumusan tindak pidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seksual. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Ini masih Selaku pimpinan 2 rapat, menit, pimpinan. kami menyampaikan ucapan terima kasih Terakhir, kepada penutup, yang pimpinan. terhormat para Maaf. anggota Dewan dan hadirin sekalian atas Penutup, ketekunan pimpinan. dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna DPR RI hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, Pak Jokowi itu yang ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini legal formal, diikuti terus kan sama saya.
aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf. Lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Kalian itu yang berani lawan ketua umum. Kan rakyatku. Rakyat yang mana? Kita boleh bertanya. Oh iya betul. PDI Perjuangan itu partai yang mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Buat Bang Dul, beres BKD saya saranin Bapak jadi konten kreator, Pak. Karena viewers Bapak sama admin Gen Z lebih tinggi daripada viewers Bapak ketemu warga belusukan. Itu kan artinya penonton lebih suka Bapak ditanya sama admin Gen Z daripada ditanya sama Ridwan Kamil. Atau saran saya Bapak jadi konsultan politik, Pak. Jadi bisa ngasih saran tuh Pak ke politisi-politisi, Pak. Kalau bikin konten sama admin Gen Z bikin elektabilitas tinggi daripada bikin konten sama mantan presiden, elektabilitas nggak tinggi-tinggi. Yang Anda yakin saya menang? Yakin nggak saya menang? Kalau Anda nggak yakin saya menang, Anda nggak datang ke sini. Saya yakin Prabowo Anum dan Rano Karno akan menang. Berarti kita Oke, kita ketemu di pilkada nanti. Oke. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Dan saya jawab bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat. Sadar Pak Anies, berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Aduh, anak-anak abah gimana rasanya dikhianatin oleh seorang pengkhianat? Mpok, gak usah disuruh sadar, Pok. Dia benar-benar sadar kok melakukan ini. Iya, harusnya Mpok bersyukur gitu ya, udah dibuka mata hatinya melihat kelakuan si abah burukun kalian ini. Kan udah dibilang ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Iya, 3. Ketika berbicara, dia berdusta. Ketika dia berjanji, ia mengingkari. Dan ketika dia diberi amanat, dia berkhianat. Nah, jadi nggak usah disuruh sadar lagi, Mpok. Memang begitulah perangnya dia. Dan anak-anaknya juga ngikutin tuh. Tapi bahaya Imam Mahdi palsu ini ketika kalian menjadi pengkhianat atau menjadi orang yang munafik ataupun penjilat muka 2 adalah suatu kebenaran bagi mereka. Ya, anak-anak abah silakan mendukung Imam Mahdi palsu kalian. Nah, anak-anak Dajjal, kalian nanti pilih siapa di Pilkada Jakarta? Kalian bakal nyoblos tim penista agama atau kubu Mulyono yang kalian hina-hina? Lu harus tahu ini, Gubernur Bengkulu kan korupsi 7M keciduk, dan lu tahu nggak dapat uangnya dari mana? Lu denger yang terakhir, sumpah tuh parah banget. Dengerin baik-baik sampai habis. Mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, alat tulis kantor, potongan SPPD, surat perintah perjalanan dinas, dan potongan tunjangan pegawai 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor PTT pegawai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Dengar gak? Dana guru, bro. Ya Allah, masih aja ditilep bapak. Poin ceritanya adalah si Gubernur Bengkulu ini itu minjem kepala daerahnya ataupun kepala dinasnya kayak diperesin, gue minjem uang dari anggaran punya lu dong, gue minjem dari anggaran punya lu dong, cairin nanti kalau misalkan gue kepala daerahnya ataupun kepala dinasnya kayak diperesin, gue minjem uang dari anggaran punya lu dong, gue minjem dari anggaran punya lu dong, cairin nanti kalau misalkan gue kepilih gue ganti, kalau gak kepilih juga tetap gue ganti. Kok bisa kayak gitu sih? Dan itu kan masa tenang, gak boleh ada transaksi, dan itu uang yang disita mulai dari uang rupiah, uang dolar Singapura sampai dengan uang dolar Amerika. KPK aja sampai bilang bahwa ini baru di Bengkulu, belum di daerah-daerah lain, bro. Bapak ini keren, rela ngeluarin uang 7M buat pakai baju oranye, guys. Padahal di Bengkulu tagline mau nyalonnya optimis Bengkulu maju.
Maju kemana Pak? Bapaknya maju ke depan pakai uang kita lah. Masyarakat Bengkulu dibuat susah, dibuat mundur gara-gara uang kita dipakai Bapak. Gimana nih respon masyarakat Bengkulu? Dan spill dong pejabat daerah kalian. Bengkulu nih boy, senggol dong. Pelajaran buat kita ya, pelajaran buat kita. Pilkada serentak, entah itu mau milih siapa, nyoblos ntar ya. Pilihlah ya yang satu tujuan dengan pemerintahan yang sah. Karena apa? Pengalaman kita kemarin ya Pak Jokowi, gimana dia kerja tapi berasa kerja sendirian karena tidak kompaknya kepala-kepala daerah ini ya sama kinerjanya dia. Paling cuma beberapa gitu menteri yang kompak sama dia gitu. Itu kepala-kepala daerahnya jauh ya. Makanya kalian yang merasa di daerah, merasa daerah kalian itu tidak terbangunkan infrastrukturnya, jangan salahkan pusat lagi gitu. Salahkan kepala-kepala daerah kalian ini, pertanyakan kinerja mereka gitu. Makanya setelah Pak Prabowo dilantik, banyak banget langsung kasusnya kan, puluhan tuh yang akhirnya menjadi tersangka ya kan. Jadi ingat, pilihlah yang diusung oleh pemerintahan pusat, Pak Jenderal dan Pak D. Itu sudah sehati dengan mereka, pasti jalannya lancar untuk kita semua. Lihat aja buktinya ya kan, baru sebulan dilantik udah jebret-jebret sat-sat gitu. Udah paham lah kalian ya. Betul. Lagi itu kan, jangan lupa ambil hikmahnya dari perjalanan kita kemarin. Jangan biarkan kepala negara kita kerja lagi sendirian. Jadi kita harus serempak memilih yang satu tujuan dengan beliau agar kerjasama yang kuat ini bisa terbangunnya Indonesia emas, Indonesia maju. Oke? Salam Indonesia maju, NKRI harga mati. Itu ketika jadi presiden itu kan jadi monster. Monster itu artinya hantu. Hantu yang menakutkan. Semua takut sama dia. Ya. Cuma 1-2 orang saja yang masih berani berbicara. Gitu. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan gurunya belajar dari mana? Gurunya. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Das'at sudah keterlaluan ini. Ada tentara 1 peleton. Gimana Das'at? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidayah. Oh gitu deh video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.